Seorang ulama Syria sangat terkenal. Siapa beliau? Profesor Dr. Muhammad Zuhair. Beliau mengatakan ada 5 tingkatan ahli ilmu yang memiliki kemudian dalam hal ilmu. Ada yang disebut ahli ijtihad mustaqim, ada yang disebut ahli ijtihad mutlak dan mustaqim, ada yang disebut ahli ijtihad tahrij, ada yang disebut ijtihad tarjih, dan ada pula yang disebut ahli ijtihad falsafah. Kedudukan Imam Al-Bukhari. Siapa yang melakukan Imam Bukhari? Siapa yang melakukan Imam Syafi'i? Siapa yang melakukan Imam Malik? Siapa yang melakukan Imam Ahmad bin Hanbal? Mereka berjuang kesungguhan melahirkan disiplin ilmu fikih dan usul fikih, melahirkan kaidah-kaidah, melahirkan banyak kesimpulan sehingga orang paham tentang agama. Dan mereka menjadi rujukan, lalu mereka dikenal dengan Imam Madhab. Tingkatan mereka disebut mustaqim, ahli ijtihad yang maju, mencari, menemukan koreksi dari sendiri, menyambungkan dari sendiri, soal yang dicari sendiri, sehingga pendapatnya kalau berbeda pandangan al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Padahal seorang ahli ilmu tidak bisa dihubungkan dengan ahli ilmu yang lain. Ini kata pertama kesungguhan, nilai jihad ilmu yang pertama. Yang kedua, mutlak dan mustaqim, di bawah mustaqim, ahli ijtihad. Yang ketiga, mustahil tahrij. Ada yang disebut dengan mustahil fil madhab. Imam Al-Qarafi, Imam Al-Muzani, Imam Abu Yusuf, dan imam-imam yang menisbatkan dirinya kepada madhab tertentu, maka disebut imam fil madhab atau madhab fil madhab. Ini betul kesungguhan. Dan yang keempat yang ada yang disebut tarjih, mengkolaborasikan pendapat-pendapat ahli ilmu yang penuh kesungguhan, lalu pilih dan pilihan dan mempertimbangkan, lalu lahir kesimpulan baru, maka itu disebut tarjih. Maka ulamanya disebut ulama tarjih. Dan yang terakhir, ulama mu'akkul. Seorang ahli ilmu yang mumpuni, kalau dia ditanya, maka dia berdalil dan dia mengungkapkan dalilnya dengan tuntas tanggung jawab dan pandangannya sudah menjadi fatwa. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Umar Ubais kalau di Indonesia, Habib Syekh Hasan Asy'ari, Syekh Ahmad Sulkani, Tuan Ahmad Hasan. Kalau mereka membuatkan satu ucapan dan ucapan yang menjadi pegangan hidup dalam ilmu dan amal, maka itu sudah menjadi fatwa. Maka ahli ilmu seperti itu disebut mustahil fatwa. Orang yang penuh kesungguhan di dalam menjualkan pikirannya untuk menunjukkan kesimpulan-kesimpulan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Rasulullah mewariskan kepada umatnya berupa kurban wa uswatan, yakni kebenaran. Mungkin menjadi ahli ijtihad di lapangan tempur kita belum mampu. Menjadi ahli ilmu seperti ulama-ulama hebat tadi kita pun belum mampu.
ada satu yang bisa kita torehkan selama kita hidup di dunia ini adalah kesungguhan yang sifatnya menjaga. Bagaimana seorang hamba Allah betul-betul komitmen dengan kitab Allah dan sunnah Nabi, beramal sesuai dengan ilmu dan amal, lalu dia bertanggung jawab apa yang dia lakukan, dan tentu berdasarkan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut berarti dia sudah berbicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kita menjadi umat terbaik, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barakallahu fiikum wa lakum. Inna